Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh ada di akhir pekan pada hari ini. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Masih dari kitab 1 Raja-Raja. Sekarang kita melihat pasal 16, saudara-saudara. 1 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata begini. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Ahab adalah raja yang memuncaki kejahatan di mata Tuhan dari antara raja-raja Israel sebelumnya. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, termasuk dengan istrinya Izabel. Dan kalau kita melihat saudara-saudara, kemudian di pasal-pasal berikutnya Tuhan mendatangkan hukuman kepada bangsa Israel. Di dalam pasal 17 kita melihat munculnya Nabi Elia. Munculnya Nabi Elia mendatangkan hukuman, memberitahukan hukuman dari Tuhan. 3,5 tahun lamanya tidak ada hujan, tidak ada embun di tanah Israel. Sehingga semuanya terjadi kekeringan, terjadi kelaparan yang hebat. Bangsa Israel menjadi susah, menjadi miskin karena kekeringan itu. Tetapi kita melihat saudara-saudara, bagaimana Tuhan memelihara Nabi Elia dengan caranya yang luar biasa. Dosa, kejahatan mendatangkan kesusahan. Mendatangkan kesusahan. Tetapi dalam kesusahan yang berat sekalipun, kita akan melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Kita melihat misalnya dalam pasal yang ke-17, saudara-saudara, Elia dipelihara oleh Tuhan di pinggir sungai Kerit melalui burung gagak yang rutin membawa makanan kepadanya. Sesudah air di sungai Kerit kering, kemudian Tuhan menyuruh Elia ke sebuah desa Sarfat. Di sana ada seorang ibu janda yang miskin, justru dipakai oleh Tuhan untuk memelihara Nabi Elia dengan mujizat yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi dosa mengakibatkan penderitaan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, di tengah-tengah kesusahan sekalipun, Tuhan pelihara dengan caranya. Itu sebabnya Paulus berkata demikian di dalam kitab 2 Korintus pasal 12. Dalam penderitaan yang dialami oleh Paulus, dia berdoa supaya penderitaan itu yang bagaikan duri yang menancap di dalam daging itu, utusan iblis yang mengganggu dia, dicabut oleh Tuhan, dilenyapkan oleh Tuhan. Tetapi apa jawab Tuhan kepada Paulus? 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang terjadi, yang kita saksikan dalam firman Tuhan dialami oleh Nabi Elia. Raja Ahab, raja Israel, dan seluruh rakyat Israel yang tersesat mendapatkan hukuman yang luar biasa. Tidak ada hujan, tidak ada bahkan embun pun tidak ada di tanah mereka karena kejahatan mereka. Tetapi Nabi Elia dipelihara oleh Tuhan. Bahkan seorang ibu janda Sarfat sekalipun, yang tidak ada harapan apa-apa lagi, karena dia percaya kepada Tuhan, dia berharap kepada Tuhan, dia taat kepada firman Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Saudara-saudara,
marilah kita terus percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Lakukanlah firman Tuhan, dan kita akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib melampaui akal pikiran kita. Itu nyata bagi kita, saudara-saudara. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita, dan selamat beribadah besok. Kita beribadah di gereja kita masing-masing. Kita beribadah dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih banyak atas segala berkat-Mu bagi kami. Tuhan memelihara kami dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapa, di akhir pekan hari ini kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Biarlah sukacita, damai sejahtera dari Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami. Kami berdoa ya Tuhan, kalau besok kami semua akan beribadah di tempat ibadah, di tempat pelayanan kami masing-masing, biarlah sukacita dari Tuhan, Roh-Mu yang kudus membakar hati kami, sehingga kami terus menyala-nyala dalam cinta kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.